Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Groseno hadir di sini yaitu akan menceritakan Gunung Rogo Jembangan dan Festival Rogo Jembangan. Apakah yang istilah Festival Rogo Jembangan? Sebelum melangkah ke situ, Mario Groseno akan menghadirkan cerita rakyat, yaitu di mana Gunung Rogo Jembangan. Gunung Rogo Jembangan letaknya yaitu diapit oleh dua kabupaten, yaitu Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Banjarnegara. Kalau Kabupaten Pekalongan meliputi Desa Gumelem dan Simego. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Banjarnegara, Gunung Rogo Jembangan diapit oleh desa yang namanya Desa Wonoyoso. Selatan sudah termasuk Dieng. Mari kita kupas satu persatu. Di mana Gunung Rogo Jembangan? Rogo Jembangan adalah sebuah gunung yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, secara kota geografis dan administratif. Gunung ini berada di perbatasan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Pekalongan. Gunung Rogo Jembangan termasuk salah satu puncak dari Pegunungan Serayu Utara yang menjulang di sebelah barat dataran tinggi Dieng. Gunung Rogo Jembangan bukan termasuk gunung berapi, tetapi pada masa silam pernah ada aktivitas vulkanik di gunung itu. Jadi Rogo Jembangan ini gunungnya tidak berapi. Mengapa kok disebut Rogo Jembangan? Karena bentuknya gunung itu atas puncaknya itu berlubang. Gunung Rogo Jembangan punya daya tarik tersendiri, yaitu punya dua jalan pendakian lewat Desa Gumelem dan Gumelem termasuknya lewat Kabupaten Pekalongan dan Desa Simego, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara. Jalannya perkampungan warga di sekitar Gunung Rogo Jembangan, ada tanaman kentang, kemudian sawi, kol, bawang merah, dan warganya berlogat, bahasanya logat Ngapak Banyumasan. Apa ya? Iku. Sing bener ya. Apal madang. Karena buka ya, iya. Ya esok Pak, pasar ya, iya melu. Kuwi ngapak. Makna Festival Rogo Jembangan. Penyatuan 9 sumber mata air darat di dua makna. Satu, di dalam festival itu bisa menampilkan yaitu pentas seni budaya lokal seperti saran kepang, ludruk, kemudian sintren, kemudian pesindenan, itu namanya kesenian lokal. Kemudian menampilkan penyatuan air yang diambil dari sumber mata air Petung Priyono. Ada 9 sumber mata air. Kemudian tujuannya apa Festival Rogo Jembangan? Tujuannya untuk menjaga lingkungan dan sumber mata air supaya tidak habis di waktu kemarau. 9 sumber mata air berada di Desa Curug Muncar, Desa Gumelem, Desa Kasimpar, Desa Kayu Puring, Desa Simego, Desa Sanggodadi, Desa Telaga Wendro, Desa Telaga Pakis, dan Desa Yosorjo. Ikutnya Kecamatan Petung Priyono. Gunung Rogo Jembangan merupakan sebagai hulu dari 3 fungsi sungai besar, yakni 1. Sungai Wola, 2. Sungai Kali Sengkarang, yaitu sampai hilirnya sampai di Wiradesa, 3. Sungai Pang,
Sungai Kupang itu sampai di Kali Pekalongan, yaitu sampai di pantai utara Jawa, yaitu di daerah Krapyak sana, di tempatnya Keraton Dewi Lanjar. Rogo Jembangan ini berasal dari nama seorang penyebar agama Islam di lokasi Gunung Rogo Jembangan yang bernama Syekh Rogo Jembangan, yaitu sebutan untuk Syekh Abdullah, seorang ulama besar dari negara Arab yang menyebarkan agama Islam ke Kabupaten Pekalongan, letaknya ya di Petung Priyono. Kemudian kita sambung, yaitu sawalan di Krapyak Pekalongan. Tradisi sawalan di Krapyak Pekalongan. Sekarang kita teruskan ya. Setiap hari ke-7 di bulan Syawal ada tradisi yang unik yang masih dilakukan hingga sekarang oleh warga Pekalongan. Salah satu adalah tradisi sawalan dengan lupis raksasa yang dilakukan di daerah Krapyak. Dari mana tradisi sawalan berasal? Pertama kali yang mempelopori yaitu Kiai Abdullah Siroj, ulama Krapyak yang masih keturunan Tumenggung Baurekso, Senopati Mataram. Kiai Haji Abdullah Siroj memilih lupis sebagai simbol sawalan di Pekalongan yang terbuat dari ketan yang memiliki daya rekat yang kuat sebagai simbol persatuan. Itu Kiai Muhammad Abdullah Siroj. Ya. Sudah lama sekali zaman jajahan Belanda itu sudah ya. Kemudian kita teruskan. Tahun berapa? Tahun 1050 Presiden Soekarno pernah datang dalam rapat akbar di lapangan Bonrojo Pekalongan, sekarang Monumen Perjuangan di Jalan Pemuda itu ya. Mampir di Krapyak sambil melihat-lihat, yaitu acara Grebeg Sawalan. Pesan Bung Karno agar rakyat Pekalongan bersatu seperti lopis, sehingga warga Krapyak kalau sawalan selalu memotong lupis raksasa. Tradisi sawalan diadakan sejak tahun 1885, masih Belanda di Indonesia. Namun karena masih zaman penjajahan Belanda, maka secara kecil-kecilan dan secara sembunyi-sembunyi, tidak berani terbuka. Setelah merdeka tahun 1950 baru diadakan secara besar-besaran oleh kepala daerah dan alhamdulillah Bung Karno datang di Pekalongan. Sedangkan cara memasak lupis membutuhkan waktu 4-5 hari dengan menggunakan dandang besar untuk memindahkan dengan alat katrol. Berat lupis kurang lebih 1116 kilo. Diameternya 77 cm dan tingginya 177 cm. Yang lebih unik lagi bahwa warga Krapyak, Pekalongan, Slamaran memberikan makanan dan minuman gratis bagi siapa saja yang bertamu ke rumah pada hari ke-7 waktu sawalan. Jadi berbondong-bondong. Jadi kalau kita survei setiap hari raya bahwa warga Krapyak, Pekalongan, itu di depan rumah itu ada yang menyediakan yaitu lotekan, ada yang menyediakan lupis, ada yang menyediakan makanan kecil bagi orang-orang pedalaman seperti di Kabupaten Pekalongan, seperti dari Petung Priyono turun ke bawah, dari mungkin dari Kandang Serang, dari Peninggaran, dari Kali Bening, dari Wonoyoso, dari Petung Priyono, dari Lebak Barang, mungkin turun ke bawah. Di sana tidak
boleh takut-takut lapar, sebab orang Kerapiak itu mudah ramah. Kemudian mampir, 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 mampir mas, mampir mbak, mampir mbak. Nah, kemudian di situ makan gratis, tapi harus pagi. Kalau sudah siang jam 10 12 sudah bubar, ya. Itu eh, acara sakral, acara tradisi yang setiap tahun berubah. Ya. Untuk meramaikan acara sawalan, warga Pekalongan juga menerbangkan balon udara. Balon udara ini muncul karena tradisi orang keturunan Indo-Eropa zaman dulu yang bermukim di Pekalongan. Indo-Eropa itu berarti pada zaman penjajah. Memang sawalan, tradisi sawalan Pekalongan itu ya juga sejak zaman penjajahan Belanda. Kemudian kita berkembang zaman sekarang. Kabupaten Pekalongan tidak kalah gesit. Sekarang sudah mengadakan yaitu tradisi sawalan potong Segomegono atau potong gunungan Segomegono. Tempatnya di objek wisata Linggo Asri. Karena Kabupaten Pekalongan itu mempunyai 19 kecamatan, maka Pak Ibu Bupati atau Bapak Bupati menginstruksikan kepada Bapak Camat, Ibu Camat untuk meramaikan acara sawalan, kemudian masing-masing kecamatan mengirimkan yaitu hasil bumi. Hasil bumi seperti kadang-kadang ada yang berciri khas sawi, lobak, ada yang tomat, ada yang penghasil kacang panjang, ada yang mentimun dan sebagainya. Kemudian dibuat gunungan, dipikul rame-rame, diberi hiburan, kemudian bupati, wakil bupati kemudian memotong Segomegono. Ini ada tradisi sawalan di Kabupaten Pekalongan, yaitu dari Kajen ke Linggo Asri kurang lebih 7 km. Memang jauh karena melintasi pohon-pohonan pinus dan karet. Ugrasena juga pernah dinas di Linggo Asri selama kurang lebih 3 tahun. Jadi tahu lingkungan Linggo Asri Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Kemudian kita melihat tradisi sawalan di Ambu Kembang, Kecamatan Kedunguning. Kalau sana menyajikan yaitu getuk lindri. Ya, getuk lindri panjangnya dari Jalan Raya sampai ke Pondok Pesantren, ya, Miftahul Ulum. Kemudian rame-rame Pak Lurah datang, kemudian diadakan yaitu semacam pembukaan acara grebek sawalan. Kemudian ciri khas yang lain-lain juga di Kabupaten Pekalongan banyak sekali, ya. Kalau kita menarik di kabupaten lain seperti di Kendal, itu juga ada acara grebek sawalan. Kemudian di Kudus ada acara grebek dandangan di sana, ya. Acaranya di dandangan itu ditempatkan di daerah objek wisata di Gunung Muria sana, ya. Itu ramai sekali. Jadi Jepara juga ada grebek sawalan. Jadi semua daerah tidak mesti mengenal grebek sawalan. Seperti di Madura. Madura itu kalau Idul Fitri ya biasa warga penduduk yang urbanisasi ke Jakarta maupun Semarang, Yogyakarta, Medan, Bandung itu tidak pulang. Kemudian pulangnya nanti kalau musim hari raya kurban datang, ramenya bukan main, pasti pulangnya. Tapi kalau ini masih di sini karena masih berusaha menjual, ada yang bos penjualan sate, ada yang jualan kacang hijau, itu banyak sekali tradisi-tradisi orang Madura yang ada di perantauan. Kemudian tradisi Pekalongan yang lain itu cukup unik, yaitu di sawalan di Kerapiak. Ya, mudah-mudahan nanti pada saat 7 hari setelah Lebaran jangan lupa Anda sambil silaturahmi halal bihalal dengan keluarga bisa mampir di Kerapiak. Sekaligus ke timur itu ada yaitu Pantai Sigandu. Pantai Sigandu itu di sana luas sekali, ya. Ada pemandangan-pemandangan yang